Mas, saya mau beternak kelinci pedaging. Jika saya kasih makan hijauan saja, apakah akan berkembang biak dan kelinci saya akan gemuk-gemuk dan besar-besar? Pertanyaan ini sering banget aku dapatin, khususnya pemula atau peternak kelinci baru yang ingin memulai beternak kelinci. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini akan aku bahas di video kali ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pemula ini, aku cukup jawab untuk di awalnya ya teman-teman. Ya, bisa kelinci akan gemuk atau berkembang biak dengan pakan hijauan dan serat rumput. Nah, namun ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Jika rumput itu mengandung beberapa unsur yang diperlukan oleh si kelinci. Unsur tersebut unsur nutrisi ya teman-teman. Karena hijauan atau rumputan itu lebih dominannya serat. Nah, serat ini fungsinya untuk mengatasi masalah pencernaan pada kelinci. Selain dari serat, kelinci juga memerlukan protein, karbohidrat, lemak, ada tadi serat, vitamin, mineral, banyak ya teman-teman unsur-unsur makro dan mikronya, juga mereka sangat membutuhkan enzim dan lain-lainnya. Nah, hal itu harus didapatkan dari hijauan tersebut. Kalau hijauan tersebut tidak mengandung itu, maka kelincinya tidak akan gemuk. Kalau kelincinya besar, itu iya pasti kelinci itu akan besar. Kenapa? Karena dari kecil kita pelihara pasti dia akan besar walaupun dikasih makan rumput. Tapi pertanyaannya, kalau kita pelihara kelinci pedaging, apakah bisa gemuk? Nah, itu yang sulit kalau dikasih makan hijauan atau rumput-rumput yang tidak mengandung nutrisi yang seimbang. Ada baiknya jika kalian ingin memulai beternak kelinci, jika kalian mempunyai lahan yang luas, kalian bisa membuat bank pakan. Bank pakan itu kalian bisa menanam rumput-rumput ataupun tanaman pakan ternak yang memang mengandung nutrisi yang bagus untuk hewan peliharaan atau hewan seperti kelinci. Ada beberapa hijauan yang bagus untuk ditanami atau diberikan kepada kelinci. Seperti contoh indigo vera. Indigo vera itu banyak ya teman-teman kandungan nutrisinya karena dia tinggi protein, seratnya juga ada dan beberapa unsur-unsur lain juga ada di dalam indigo vera. Kemudian ada rumput odot, ada trigantera, kemudian apa lagi ya? Ada beberapa banyaklah sebenarnya teman-teman rumput-rumputan atau tanaman untuk pakan ternak. Nah, jika kalian mengarit rumput lapangan atau rumput di kebun, nah itu tuh belum ada. Selama ini aku belum tahu teman-teman ya untuk datanya itu rumput ini namanya ini itu berapa persen kandungan proteinnya ininya yang jelas rumput lapangan atau rumput kebun itu atau rumput di pematangan kebun cabe, tomat dan lain-lainnya itu rumput liar yang biasanya itu tinggi seratnya saja untuk vitamin, mineral, kemudian karbohidrat, lemak, protein itu cenderung hanya sedikit dan hanya berapa persen saja. Nah, jadi ada baiknya memang kalian jika ingin kosnya berternak kelinci khususnya di awal-awal apalagi kalian yang rumahnya di apa ya mohon maaf maksudnya di pedesaan yang tanahnya masih luas ada baiknya kalian menanam. Nah, kecuali kalian bisa menambahkan unsur lain. Misal contoh kalian ngarit rumput juga memberikan pakanan hijau dan kalian tambah dengan misalnya eh, bekatul ataupun jagung giling ataupun bungkil kedelai dan lain-lainnya. Nah, tapi itu masuknya nanti ya tetap aja kalian bikin komboran dan juga ngarit. Di sini teman-teman aku pengen sampaikan aja kepada kalian khususnya teman-teman yang muda, yang generasi milenial ataupun generasi muda intinya, teman-teman beternak kelinci sekarang itu sudah modern. Sudah modern caranya sudah beralih
ke cara modern, tidak konvensional lagi. Jadi untuk melihara kelinci sudah lebih praktis ya teman-teman. Kandangnya sudah tersusun rapi, kandang baterai seperti itu. Kemudian untuk eee, tempat makannya, tempat minumnya juga sudah otomatis. Kalian bisa menggunakan nipel ayam, nipel kelinci yang paralel. Kemudian tempat makannya ada gerabah, ada feeder yang ngasih makan dari luar. Kemudian untuk pakannya pun juga sudah praktis ya teman-teman. Ada pelet kelinci. Nah, tinggal lagi kalian ini memanajemen peternakan kalian. Manajemen untuk pakannya, manajemen untuk waktu breedingnya, manajemen waktu panennya, kemudian manajemen kesehatan kelincinya. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang peternak memanajemen eh, hal tersebut sehingga berjalan sesuai dengan target kita. Jadi kalau kita punya 10 indukan misalnya, bulan ini indukan harus dikawinkan semua, kemudian bulan depan indukan harus melahirkan, kemudian anaknya berapa harus dirawat untuk sehingga anaknya itu kematiannya rendah, kemudian, anakan dipisahkan itu waktunya kapan, waktunya panen kapan. Nah, itu hal yang perlu kita manajemen. Sehingga jika kita memberikan pakan pelet pun yang tanda kutip cenderung lebih mahal daripada kita memberikan hijauan ataupun memberikan komboran, membuat komboran, tapi ini menurutku lebih baik ya teman-teman ya. Karena teman-teman kalau kalian memelihara kelinci dengan memberikan pakan pelet itu waktu kalian sudah lebih luas banget, lebih luang banget teman-teman. Kalian bisa mengambil atau membuat pekerjaan lain. Kalau kalian mengarit rumput ya mau nggak mau kalian butuh beberapa jam untuk ngarit rumput, sawah, di kebun ataupun di lapangan. Tapi kalau kalian memberikan pelet, ya kalian praktis cukup pagi sore saja memberikan peletnya. Jadi kalian bisa tinggalkan untuk melakukan pekerjaan lain. Apalagi ini masih skala rumahan. Pastinya nggak terlalu repot untuk memelihara 10 atau sampai 15 ekor kelinci. Banyak kok teman-temanku juga dia tuh nggak hanya fokus ke beternak kelinci saja, kecuali memang sudah besar. Nah, kalian baru bisa fokus ke kandang karena memang pekerjaannya cukup banyak kalau di kandang karena kita juga fokus ke breeding, perawatan, penjualan juga kalau udah banyak seperti itu. Saran dariku sih ada baiknya walaupun kalian masih pemula, ya memang ada baiknya kalian memberikan pakan berupa pelet. Karena pelet ini banyak keuntungannya teman-teman. Pertama, meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan eh, hasil dari kualitas dari panenan kalian karena kan nutrisinya sudah lengkap, sudah ada protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim, vitamin dan lain-lainnya sudah lengkap di situ. Kemudian kalian juga cukup praktis, tidak banyak terkendala biasanya di peternakan kalau kita menggunakan pelet. Kalau hijauan itu biasanya kalau hari hujan itu bisa membawa bibit penyakit telur-telur cacing. Nah, seperti itu. Dan juga kalau kalian ngarit rumput, biasanya memang ya membutuhkan waktu lebih panjang, harus ngarit dan cari rumput ke sana ke sini. Kalau saranku sih mending kalian memang menggunakan pelet dan belajarlah teman-teman, belajar terus membaca di Google atau melihat di YouTube bagaimana cara merawat kelinci sehingga langsung berhasil sukses, kelinci berkembang biak. Nanti itu pasti bakalan sebanding ya teman-teman. Biaya pelet pasti bakalan nutupin dengan hasil dari panenan kelinci kalian. Kalau kalian memberikan rumput saja, itu hanya mengandung serat saja. Jadi pertumbuhan kelinci itu lebih lambat. Biasanya saya ambil contoh misalnya seperti ini. Untuk kelinci yang mengkonsumsi pakan pelet, itu biasanya membutuhkan waktu 90 hari sampai 100 hari untuk mencapai bobot 2 kilo. Ini tergantung dari kondisi indukannya. Kalau indukannya memang berkualitas, gemuk, besar, itu mungkin 90 hari atau kurang dari 90 hari sudah mencapai bobot 2 kiloan. Namun, jika diberikan pakan hijauan saja, biasanya indukan saja sudah kurus karena kekurangan nutrisi. Tambah lagi tambah lagi dia menyusui, tambah lagi anakannya pastinya bakalan menurun kualitasnya. Turun, kualitasnya tadi, jadi anaknya itu apa ya, istilahnya tuh kalau bahasa manusianya stunting kali ya, kekurangan nutrisi jadi hanya anaknya itu kecil-kecil. Nah, kalau untuk panennya itu malah butuh waktu lebih lama. Sebagai contoh kalau tadi
yang mengkonsumsi pelet itu 90 sampai 100 hari. Kalau menggunakan rumput, full rumputan biasanya itu membutuhkan waktu 120 hari atau lebih karena memang nggak sebanding, nggak cepat seperti kita mengkonsumsi pelet. Nah, kalau kalian menggunakan rumput, memang biayanya murah, teman-teman ya. Memang murah, gratis, kalian bisa ambil di alam, tapi waktunya ini lebih lama. Nah, waktunya ini nanti terkait dengan resiko. Kita melihat membesarkan kelinci dari 0 sampai 4 bulan itu 120 hari itu resikonya panjang banget. Kalau terjadi di jalan tadi ada mencret atau apa segala macam ya mati ya rugi. Kalau bisa cepat kita panennya, kenapa nggak jalan itu yang kita ambil? Dengan cara ya kita lebih baik memanajemennya sebaik mungkin daripada kita menghemat kos biaya. Nah, setelah nanti kalau kalian sudah besar peternakannya, barulah memulai lagi untuk membuat pakan sendiri. Nah, mungkin membuat komboran atau membuat pelet sendiri. Itu lebih bagus ya teman-teman ya. Ketimbang dari awal itu sudah memberi pakan hijauan. Karena seperti itu menurutku teman-teman, kualitas dari kelinci kalian di kandang itu tidak akan naik. Itu pasti bakalan menurun, menurun, menurun. Karena aku sendiri sudah menjalani itu dan juga teman-teman yang memberi makan full rumput itu ya apa ya bisa dibilang kualitas kandangnya itu ya menurun. Orang lain anakan bisa banyak karena indukan nutrisinya terpenuhi sedangkan dia anakannya cuma sedikit. Orang lain, peternak lain eh, anakannya gemuk-gemuk karena air susunya lancar, indukannya bagus, sehat. Sedangkan dia indukannya kurus, anakannya juga ikut kurus-kurus. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman. Untuk kalian kan yang baru saja memulai beternak kelinci, sebaiknya sih saranku kalian menggunakan pelet saja sehingga kalian kualitas dari ternakan kalian itu semakin meningkat. Karena harapannya memang kualitas di kandang kita tuh eh, naik terus ya teman-teman. Kalau hari ini kita beternak kelinci punya indukan beratnya 3 kilo, besok kita seleksi, kita buat generasi, kita buat anakan ini lebih bobotnya daripada indukannya untuk menggantikan indukannya besok. Sehingga update terus kondisi kandang semakin bagus, indukan semakin besar-besar dan gemuk-gemuk. Percayalah teman-teman kalau indukan kelinci yang besar akan menciptakan anakan-anakan yang besar juga. Nah, kalau anakan yang besar, ya kita bakalan cepat panennya. Kalau tadi butuh waktu 90 hari, 100 hari, kalau indukannya besar, anakannya turunannya juga udah besar-besar, ya mungkin 80 hari atau 70 hari sudah bisa panen. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, saranku sih memang baiknya kalian memberikan pakan nutrisi yang komplit. Nah, untuk mendapatkan pakan nutrisi yang komplit, ya kalian dapatin dari pelet. Kalau memberikan hijauan, ya memang kosnya murah, tapi kelincinya itu tadi teman-teman ya, lebih lambat panennya, kelincinya kurus, dan masa panennya lebih panjang, kurang bisa mengangkat ya teman-teman untuk kualitas di kandang. Mungkin ini akan jadi pro dan kontra untuk teman-teman yang terbiasa ngarit rumput karena pasti nanti ada komenan nggak seperti itu kok aku dari dulu ngasih makan hijauan kelinciku lemu-lemu gemuk-gemuk dan lain-lainnya ya mungkin saja teman-teman rumput yang dia arit tidak seperti rumput yang kalian arit atau yang kalian ambil untuk kelinci kalian. Bisa saja dia memberikan rumput, kemudian dicampurnya juga dengan komboran ataupun hal-hal lainnya sehingga kelincinya bisa gemuk-gemuk. Sedangkan kalian mengarit rumput, apalagi kita yang nggak paham tentang rumput, ya kasih rumput saja. Dan juga bagiku teman-teman ya, memberikan pakan rumput itu banyak resikonya juga. Kenapa? Ya karena banyak membawa bibit-bibit penyakit juga seperti itu. Kandang pun juga lebih bau, lebih beraroma. Lebih aromanya ya pastinya lebih aroma menyengat ketimbang dengan diberikan pakan pelet. Kemudian kandang cenderung lebih kotor kalau memberikan pakan rumput. Karena nggak semua orang, nggak semua peternak itu memberikan pakan rumput itu eh, apa ya istilahnya itu rapi dan baik. Gini teman-teman, kadang banyak juga yang memberikan makan rumput itu
seperti memberikan makan kambing ataupun makan sapi. Jadi dimasukin saja ke dalam kandangnya semuanya. Kadang kelinci buang kotoran di situ, kemudian, eee, kelincinya juga kencing di situ, jadi kemakan juga. Nah, itu nanti jadi bakteri, kelincinya mudah sakit dan lambat berkembang biaknya. Jadi kadang seperti itu. Ada baiknya apakah pertanyaannya nanti apakah di kandang aku ngasih makan rumputan juga? Iya, aku kasih makan hijauan dan rumputan, tapi aku tidak, makan rumputnya itu setiap hari ataupun, ngarit ya teman-teman ya. Aku biasanya itu cuman ngasih makan rumputan itu daun pepaya, kemudian daun pisang, ataupun kalau ada memang rumputan di depan kandangku, itu biasanya aku ambil, itu namanya lumput legetan. Legetan atau bahasa Jawanya tuh wedusan ya, kalau nggak salah. Ya itu aku cuman ngasih itu saja teman-teman, karena aku nggak bisa ngarit, dan juga itu tadi berpatokan kepada kelinci yang kalau dikasih makan full, ya full rumput, aku pun juga nggak ada waktu untuk ngarit kelinciku ratusan ekor di kandang. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman, lebih baik kalian memilih makan konsumsi pelet, dengan catatan kalian manajemen kandangnya itu. Kunci keberhasilan dari seorang peternak kelinci itu menurutku teman-teman adalah manajemennya. Masing-masing orang mempunyai manajemen yang berbeda-beda di kandangnya. Semakin baik manajemennya, maka kondisi kandangnya, pertumbuhan kelincinya, dan kesuksesan itu pasti akan dimiliki oleh seseorang peternak tersebut. Karena manajemennya baik daripada kandang yang lain. Aku pun juga masih banyak belajar dengan teman-teman yang mempunyai manajemen yang baik, bisa bisa lebih gemuk-gemuk kelincinya, bisa penjualan setiap hari, bisa berhasil dan lain-lainnya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup ini aja penjelasannya teman-teman terkait dengan kelinci pedaging jika dikasih makan rumput apakah bisa gemuk? Pertanyaannya bisa kalau diberikan pakan rumput yang mengandung nutrisi seimbang. Tapi kalau tidak biasanya kelincinya akan kurus dan lebih lama masa produksinya dan kelincinya pertumbuhannya tidak maksimal. Oke, seperti itu kesimpulannya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pembahasan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Besok akan kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih.